Kenapa sih penyanyi-penyanyi ini pada kaya raya kok cari konsultan hukum yang S1? Apa nggak bisa bayar konsultan hukum yang S3? Saya ngomong gitu dianggap menghina. Hari ini kita sekalian press con untuk menyampaikan update. Kita mau mengajukan usulan revisi undang-undang kita dengan badan kalian DPR. Teh Mulan sebagai penyanyi mendukung ya pencipta lagu sudah untuk melakukan direct license sejak 2007. Komposer 10 tahun loh, 10 tahun mereka tuh manut-manut saja, ngikut saja, dibilang kiri-kiri, dibilang kanan-kanan, dibilang nggak boleh. Ini baru dari Januari ada keputusan yang mengatakan oh pelaku pertunjukan itu adalah performer. Band cafe yang bayarnya 5 juta, 4 juta setiap minggu WhatsApp saya. Mas Dencas, saya harus bayar berapa? Jawabannya saya sama. Kalau kalian dibayar lebih, ingat saya ya. Makasih Om. Itu buat saya cukup. Di luar sana banyak pertanyaan kepada saya dan aksi. Kenapa yang digugat Alibias kok Agnes bukan IO? Itu kan pertanyaan yang mendasar dari mereka semua. Ini kan saya jawab sekarang. Saya dan Ahmad Dhani ini sebenarnya bisa saja sih, ibaratnya seperti apa yang disampaikan sama Ariel kemarin ya. Tapi kalau kita lakukan itu sama saja saya membunuh kehidupan para pencipta lagu. Itu caranya Piyu ngomong, cara saya begini. Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Pencipta lagu dan penyanyi bisa berdiskusi sendiri sebenarnya. Semenjak adanya Undang-Undang Hak Cipta tadi tahun 2014, itu di pasal 81 sudah jelas. Dan buat yang bilang bahwa pencipta lagu adalah pengemis, kita buktikan yang pengemis kalian atau kami. Ya. Di pasal 89 ayat 3 mengatakan demikian. Untuk melakukan menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini tentang LMK ya, bukan LMK jangan salah. Ya. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, lembaga manajemen kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti. Apa? LMK apa? Wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti. Lalu kalau di ayat 4-nya, ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti yang ditetapkan oleh LMK melalui proses wajib koordinasi tadi itu baru dimintakan pengesahannya oleh menteri. Jelas ya? Jadi LMK itu bukan LMKN. LMK itu tidak boleh menentukan besaran royalti tanpa melakukan pembicaraan atau koordinasi ya. Ke siapa? Karena LMK itu mendapatkan mandat dari komposer, harusnya dia berkoordinasi dengan komposer. Boleh diundang orang-orang yang terkait, yang stakeholder dari itu boleh, tapi dia harus berkoordinasi. Tapi LMK dan baru mendapatkan pengesahan dari menteri. Nah sekarang saya lihat SK menteri yang sekarang, ya SK menteri yang sekarang, keputusan menteri yang sekarang ini itu disahkan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh lembaga manajemen kolektif, bukan ditetapkan oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Nah sekarang saya tanya, kalau undang-undangnya bilang yang menetapkan besaran itu adalah lembaga manajemen kolektif wajib berkoordinasi baru mendapatkan pengesahan, yang harusnya membuat penetapan itu lembaga manajemen kolektif atau lembaga manajemen kolektif nasional? Kolektif. Lalu bagaimana keputusan menteri yang mengesahkan besaran royalti sementara keputusan itu dibuat oleh lembaga manajemen kolektif nasional yang tidak diberikan mandat oleh undang-undang? Nah, banyak lagi hal-hal lain yang mungkin akan menjadi suatu diskusi. Ya, saya nggak mau bilang perdebatan. Karena kalau perdebatan kita bisa terjebak dengan debat kusir, mau menang-menang sendiri. Tapi kalau diskusi, kita akan menyetujui apa yang menjadi
sesuatu yang logis dan menurut aturan yang akan kita sepakati, itulah yang menjadi kebenarannya. Nah, ini bagaimana kita bisa menyuarakan hal-hal yang seperti ini, baik kepada penyanyi, kepada lembaga manajemen kolektif dan semua yang pihak yang terkait, kalau misalnya aksi sebagai organisasi resmi para komposer yang sudah berbadan hukum, ya, ngundang orang-orang itu alergi untuk datang. Bahkan bikin narasi-narasi di luar sana, gitu. Ya, bahkan bikin organisasi baru, masih baru 6 bulan, nggak ada 6 bulan. 30 Januari putusan keluar, ya, terkait mengenai masalah kewajiban itu, timbul organisasi baru. Sebagai akibat daripada kebenaran putus undang-undang itu. Sementara komposer 10 tahun loh. 10 tahun mereka tuh manut-manut saja. Ngikut saja. Dibilang kiri-kiri, dibilang kanan-kanan, dibilang nggak boleh. Ini baru dari Januari ada keputusan yang mengatakan, oh, pelaku pertunjukan itu adalah performer. Ada nanti argumentasi kalau kepikir lebih dalam lagi. Oleh karena itu salah kalau nggak minta izin. Semuanya jadi kacau. Dibikin perlawanan. Jangan dong duduk. Ya, kita semuanya ini punya hati nurani. Ya, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kalau kita mau duduk bersama. Penyanyi-penyanyi nggak perlu khawatir juga kok. Ya, nggak boleh kita menghukum orang kalau orang itu tidak tahu sesuatu. Ya, dimaafkan lah kalau nggak tahu kan gitu. Tapi lain kali jangan dilakukan kan gitu kira-kira intinya. Nah, ini kadang-kadang disurati pun nggak peduli. Disomasi pun cuek bebek aja kan begitu kira-kira intinya. Begitu ada putusan, terjadi gerakan-gerakan yang melawan seolah komposer ini adalah orang yang nggak punya hati. Sekarang saya tanya kepada kita semua masyarakat Indonesia, orang yang bertahan 10 tahun tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, diperlakukan tidak baik, ya, karena banyak orang yang merasa kok begini kan begitu ya. Dia tetap bertahan, terus kemudian dia berjuang untuk mendapatkan haknya, masih berjuang loh di titik awal. Kemudian rame-rame kita ingin mematikan perjuangan itu dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk. Ini yang nggak punya hati siapa? Siapa yang nggak punya hati? Ya, boleh dong kita diskusi, gitu loh. Bukan berarti kita benar sendiri, tidak. Tapi ayo dong kita diskusi. Ya, ada mungkin kekhawatiran penyanyi atau performer misalnya seperti ini. Bagaimana aturannya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya ke kita, misalnya ke saya. Bagaimana kalau misalnya ada 3 misalnya, penyanyi yang membawa ciptaannya sendiri? Nah, ini pasti aman. Bagaimana kalau penyanyi yang menyanyikan ciptaan orang lain? Baru kemudian lagu itu populer. Lalu yang ketiga, bagaimana penyanyi yang mengcover lagu yang sudah populer? Di undang-undang nggak ada itu, apa namanya itu, pengklasifikasian seperti itu. Undang-undang nggak ada itu membagi-bagi seperti itu. Ya, nggak ada dibagi-bagi seperti itu. Nah, intinya adalah kalaupun misalnya pada waktu dia membawakan lagu itu, kemudian lagu itu populer, bukan berarti itu sudah menjadi milik dia. Karena kepemilikan tidak akan pernah beralih, tetap itu adalah milik penciptanya yang memiliki hak ekonomi dan hak moral. Nah, karena tidak semua juga lagu yang dibawa oleh penyanyi populer. Nah, jadi kita harus melihat seperti ini, ya. Label tentu jualannya kan adalah ya itu ya, lagu-lagu itu ya, betul kan, penyanyi dan lagu-lagu. Jadi label mempertemukan penyanyi. Dia diambil karena suara bagus. Dicarikan lagu yang cocok dengan vokalnya. Dicari pencipta yang bisa mengerti karakter vokal ini. Dicari pencipta, ini lagunya. Label memberikan hak ekonomi. Sudah dibayar di penyanyi untuk menyanyikan lagu itu di labelnya dia. Pencipta juga sudah dibayar untuk lagunya itu, ya, melalui royalti untuk lagu ini. Maka itu yang namanya mekanika. Ya, lagunya ngetop. Kemudian orang mengundang, datang dong di acara ini, konser dong, begitu dong, misalnya seperti itu. Maka orang ini datang. Datangnya gratisan apa bayar nih? Bayar.
Kalau gratisan nggak apa-apa, karena undang-undang juga bilang komersil. Dia dibayar untuk datang untuk membawakan lagu itu. Terus dia bilang karena saya adalah orang yang menyanyikan pertama original songnya, jadi saya terbebas dari izin-izin dan royalti. Misalnya seperti itu. Loh, adil nggak penyanyi mendapatkan pembayaran berulang-ulang dari label dapat, kemudian ketika itu populer dia diminta nyanyi dibayar lagi, sana bayar lagi, terus pencipta dianggap cukup, kau kan sudah dibayar waktu bikin lagu itu oleh label. Ini logika macam apa seperti ini, teman-teman? Ya, dan undang-undang nggak bilang seperti itu. Pasal 9 ayat 1, 2, 3 nggak bilang seperti itu. Ini yang kita kemudian sekarang gerah. Kita nyaman-nyaman aja dengan ekosistem yang patut diduga selama ini tidak mengacu kepada undang-undang hak cipta. Ya, jadi inilah yang bisa saya jelaskan. Ya, kasihan Mas. Kasihan komposer ini. Jangan melihat teman-teman yang di sini ya, yang masih gagah-gagah ini ya. Ini pun karena mereka punya kegiatan-kegiatan lain. Kami ini berjuang bukan hanya untuk diri mas-mas yang ada di sini. Ya. Senior-senior yang dia sudah nggak produktif lagi. Sakit. Atau cuma itu satu-satunya sumber kehidupannya dia. Tapi karyanya di bawah terus. Nah, ini yang kita harus mulai tunjukkan sebagai orang timur yang memiliki hati dan perasaan. Jangan kita berpikir dari sisi kita. Kok jadi nggak nyaman sekarang saya dengan kondisi yang seperti ini? Jangan seperti itu. Jangan hanya berpikir tentang kenyamanan kita. Jangan kita ingin di kota aman kita selama ini dan kita nggak mau keluar dari kota aman kita itu. Padahal itulah yang seharusnya terjadi dari sejak 10 tahun yang lalu. Ya. Kalaupun ada yang bertanya, berarti tiap nyanyi izin dong, tiap nyanyi izin dong. Tidak, undang-undang juga bilang kok. Bikin dong perjanjian lisensi. Jadi seperti misalnya saya, performer, sering nyanyikan lagu Mas Dhani Ahmad, ya, Denny Kasmala, Badai, Piu, itu jualan saya selama ini. Maka saya akan ketemu mereka masing-masing. Mas Dhani, boleh nggak saya izin setahun ini? Saya izin dong pakai lagu Mas Dhani yang judulnya Kangen ini. Oh boleh, tapi situ diatur ya Mas. Itu kalau saya dapat undangan nyanyi. Nah, kalau saya dapat undangan nyanyi, saya dapat bayaran, nanti kita akan atur bagaimana hak ekonominya Mas Dhani. Tapi yang penting izin dulu yang saya ingin kantongin. Setahun loh Mas, boleh. Kesini juga begitu. Artinya kan tidak setiap manggung saya minta izin. Betul ya? Nah, jadi jangan selalu memikirkan itu, wah ini berat dong, ini susah dong, nggak nyaman dong. Bisa kita bikin nyaman, bisa nggak kita bikin susah. Hanya tinggal duduk saja, ngobrol-ngobrol bareng, selesai masalahnya. Ini diundang sama Mas Tio aja sebagai ketua aksi, nggak mau datang. Diundang Dhani sebagai ketua dewan pembina aksi, nggak mau datang, curiga terus. Jangan dong, artinya itu karena karakter seseorang, kita menghakimi orang itu tidak berpikiran tulus dan baik. Makanya ada pepatah bahasa Inggris ya, yang saya terjemahkan aja ya, nggak boleh pakai bahasa Inggrisnya. Jadi jangan menghakimi isi buku dari sampulnya. Jadi jangan gara-gara Mas Dhani misalnya ngomongnya seperti itu, ceplos-ceplos saja. Karena memang orang Jawa Timur seperti itu, sama kayak orang Medan kayak saya. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu mewakili isi hati dan karakternya. Enggak. Saya aja yang baru dekat sama Mas Dhani dalam waktu beberapa bulan ini, saya tahu bahwa isi hati Mas Dhani itu baik, orang baik, setia kawan. Ngomongnya memang begitu. Jadi jangan dong kita langsung menilai gara-gara Mas Dhani cara dia memperjuangkan hak komposer itu dengan stylenya dia, terus kita curiga. Jangan seperti itu. Jadi jangan memilih itu, saya suka caranya ini, nggak suka cara. Jadi maksud saya itu, kita lihat substansinya bahwa ini sebenarnya demi kebaikan kita bersama. Saya kira cukup sekian ya, pertanyaannya cuma satu tapi jawabannya 2000 nih. Mohon maaf ya. Kalau ini jawaban saya buat Vesmi dan Papri. Selama ini ente kemana aja 10 tahun gak pernah mikirin hak ekonomi para pencipta. Sekarang mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, siapa saja yang di Papri dan Vesmi, ente kemana 10 tahun pencipta lagu tidak mendapatkan haknya.
Sekarang jangan sok-sok asal nyablak, asal muat, asal bacot ya. Itu cara Ahmad Dhani gitu. Saya mau tambahkan sedikit ya, karena di luar sana banyak pertanyaan kepada saya dan aksi, kenapa yang digugat Alibias kok Agnes bukan IO? Itu kan pertanyaan yang mendasar dari mereka semua. Ini saya jawab sekarang. Kenapa? Karena saya lihat tayangan video pertama kali Agnes nyanyi di HWG itu, Agnes yang nyanyi, bukan IO yang nyanyi. Itu satu. Yang nyanyi lagu Bilang Saja itu Agnes. Dan yang kedua, ketika saya tanya ke HWG, ini song listnya yang nentuin Agnes nyanyi Bilang Saja siapa? Oh bukan saya, kata HWG. Itu Agnes sendiri yang memilih lagu itu. Jadi, niat untuk memilih dan menyanyikan lagu itu ada di Agnes, bukan di HWG. Terus yang ketiga, kontrak itu. Kontrak yang akhirnya baru muncul di kasasi itu kan. Dan itu juga tidak membuktikan bahwa ada izin Agnes membawakan lagu saya di pertunjukan komersial di Liga Tempat itu, tidak membuktikan ada izin juga di kontrak itu. Jadi itu sebabnya saya dan Bang Minola, kuasa hukum saya, menggugat Agnes. Dan di pengadilan pun kita tidak membiarkan HWG sendiri, maksudnya tidak ikut, kita masukkan sebagai turut tergugat. Jadi kalaupun di situ memang Agnes merasa HWG yang harusnya izin, ya silakan komunikasilah mereka gitu. Tapi kan itu tidak terjadi. Dan akhirnya pengadilan pun melihat itu sebagai fakta hukum. Gitu. Akhirnya terjadi sampai keputusan pengadilan yang kemarin. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, sebenarnya kita hari ini agendanya adalah jam 8.30 pagi itu aksi diundang oleh Badan Keahlian DPR untuk mengajukan draft revisi Undang-Undang Hak Cipta. Harusnya dari 8.30, dan setelah 8.30 selesai kita ketemu dengan Badan Keahlian DPR. Lalu pukul 10-nya kita sebenarnya one stop interview dengan teman-teman media. Tapi karena hari ini terjadi ada situasi yang kurang kondusif di DPR, akhirnya akan di reschedule kemungkinan minggu depan. Karena kita sudah terburu undang media, semua teman-teman media, makanya sekarang sekalian aja, karena kemarin baru saja kita melihat ada preskon dari kawan-kawan musisi penyanyi yang tergabung dalam visi. Mereka melakukan preskon juga. Oleh karena itu di sini kita juga ingin menyampaikan apa yang menjadi counter dari kawan-kawan visi atau kawan-kawan penyanyi yang membuat alasan mereka kenapa mereka menggugat ke MK. Nah, kalau kawan-kawan media punya pertanyaan tentang alasan apa teman-teman visi itu menggugat ke MK, silahkan tanyakan ke kami. Tapi pada intinya kami di sini mau menyampaikan bahwa kami ini sebenarnya ingin menyampaikan seperti yang disampaikan sama Bang Minola ini, kami benar murni dari kawan-kawan pencipta lagu yang terzolimi selama 10 tahun. Jadi kenapa kami sekarang ada di belakang Alibias sebagai penggugat Agnes Mo dalam kasus pelanggaran hak cipta Bilang Saja, adalah karena kita tahu bahwa bukan hanya Alibias saja sebenarnya yang bermasalah. Cuman Alibias yang memiliki keberanian untuk menggugat. Tapi kita aksi ini punya suara yang dititipkan dari kawan-kawan pencipta lagu yang di sana, di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, menitipkan suaranya kepada kami. Pencipta lagu rohani, pencipta lagu rohani, pencipta lagu daerah, pencipta lagu daerah, pencipta lagu tradisional, pencipta lagu dangdut, semua menitipkan suaranya. Walaupun mereka tidak bisa datang atau tidak bisa bergabung dengan aksi karena kondisi, waktu, dan tempat. Tapi inilah suara dari kawan-kawan pencipta lagu yang saat ini kami ingin suarakan, dan kami ingin tetapkan menjadi sebuah kekuatan bersama dari kawan-kawan pencipta lagu yang selama 10 tahun ini terjolimi.
Saya dan Ahmad Dhani ini sebenarnya bisa saja sih, ibaratnya seperti apa yang disampaikan sama Ariel kemarin ya, kalau nggak salah itu dia bilang bahwa boleh membawakan lagu tanpa izin. Mungkin kita bisa ya Mas Dhani ya. Mungkin bisa saja kita membolehkan penyanyi tanpa izin, nggak masalah. Katakanlah saya dan Ahmad Dhani performer, Mas Ahmad Dhani di Dewa, saya di Padi. Tapi kalau kita lakukan itu sama saja saya membunuh kehidupan para pencipta lagu. Kehidupan para pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya, yang bukan performer seperti kami. Yang memang benar-benar hanya menggantungkan hidupnya hanya pada membuat lagu. Sudah. Nggak sabar saya. Itu caranya Piyu ngomong, cara saya begini. Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang gitu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya, sok kaya raya, padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Ya, jadi saya lanjutkan lagi bahwa suara kawan-kawan cipta lagu yang seperti yang tidak mendapatkan keberuntungan sama seperti yang kami ada di sini, itu Kenapa salah kalau kami memperjuangkan itu? Kenapa salah kalau kami berisik, kalau kata orang-orang? Kenapa salah kalau Salah kami... dong, menurut mereka salah. Kalau kita perjuangkan dan kita menang, mereka kalau nyanyi lagu pencipta harus bayar jadinya. Itu salah menurut mereka. Jadi salah menurut mereka itu karena kita memperjuangkan hak kita. Itu salah menurut mereka. Hak pencipta lagu. Jadi kembali lagi kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada satu pasal pun yang melewati tidak ada satu pelanggaran pun yang melewati pasal-pasal yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Seperti contohnya izin itu sudah pasti disebutkan di pasal 9. Lisensi itu sudah pasti ada di Undang-Undang Hak Cipta. Semuanya tadi sudah disampaikan sama Bang Minola. Kalau kita bicara pasal per pasal, pasti kita nanti beritanya kurang menarik ya Mas Rani ya. Jadi kita langsung saja mengetuk hati nurani bahwa pencipta lagu tersolimi. Dan kita hari ini kita tetap berjuang untuk para pencipta lagu. Demikian dari saya, terima kasih. Tik.com, tadi kan sempat dibilang kalau misalnya minggu depan bakal nyampein draft revisi Undang-Undang Hak Cipta. Mungkin poin-poin krusial yang dibahas nanti akan apa aja. Terus nanti juga kan aksi salah satu ngedorong untuk direct lisensi. Nah nanti apakah dalam revisi undang-undang hak cipta yang akan diajukan akan melewati LMKN gitu? Maksudnya LMKN sudah tidak dilibatkan kembali seperti itu. Terima kasih. Jadi menjelaskannya ini mesti komprehensif. Saya coba itu Johnny tolong apa? Oh iya. Itu Proyektor ya? bukan kertas. Kertasnya. Ada spidolnya nggak John? Tadi kan aku udah nanya dari tadi John. Ya minta apa? Jangan banyak alasan kamu. Ada spidol, oke. Di sini aja dari sini. Apa di situ ya? Maju dikit ya, maju dikit ya, biar. Jadi kita nih sekarang supaya video ini nanti ditonton sama penyanyi-penyanyi yang kurang gaul gitu. Okay. Jadi begini, awal mulanya semua itu namanya artis ya, musisi lah ya, musisi itu ada penyanyi ya, ada pemain band. Iya, dari awal supaya nggak bingung gitu. Musisi ya, musisi. Mereka bikin rekaman kan? Oke, mereka rekaman, sini rekaman ya. Mereka rekaman. Lalu siapa yang membiayai? Namanya label. Bisa label sendiri, bisa label orang lain. Label ya.
Mebel itu bisa ada di sini, ada Aquarius, contohnya ya. Aquarius yang dulu nih ya kan, Musika, Trinity, Sony ya, musik udah dan lain-lain. Ini rekaman. Nah, ketika mereka rekaman itu, mereka mendapatkan royalti yang namanya Mechanical. Sebentar. Ya udah nggak salah, harusnya pakai apa, mechanical rights. Mechanical rights. Ini untuk komposer. Ketika musisi rekaman menghasilkan apa? CD kan ya, kaset atau CD. Dulu ya, kaset 90-an sampai 2000, di tahun 90-an, 70-an ya, pokoknya 70-an, 90-an sampai 2000-an. 2000-an. Kaset, CD, ya kan 2000-an nih. 97 juga ada sih. Pokoknya sekitar gini lah CD. CD compact disc terus lagi digital ya. CD digital. Nah, digital. Dalam ini namanya platform ya. Ada platform digital, ada platform analog, kaset dan CD. Ini menghasilkan sebuah royalti untuk komposer. Hak ekonominya ya, hak ekonominya royalti untuk komposer untuk di sini. Namanya mechanical rights. Pencipta lagu dapat dari total itu 9% di kontrak. Lalu pemain band ini penyanyi ya, penyanyi komposer. Terus yang ini mereka yang di sini dapatnya di mana? Namanya apa, Denny? Casmala? Tuh, Denny aja lupa apalagi Once. Nah, salah. Sound recording rights. Sound recording kurang apa deh? Rights. Nah, ini ya, sound recording rights. Saya tanya sekarang, ini belum konser ya, belum konser. Berarti Agnes Monica dapatnya di mana? Sound recording rights. Nah, ini Agnes dapatnya di sini. Aribian dapatnya di mana? Mechanical rights, benar anak-anak. Ya, 9% jumlahnya di sini ya. Sound recording 10%. Ini kejadian sebelum 2014. Ini adalah masa-masa di mana situasi yang berbeda. Jadi Agnes Monica ketika dia dulu nyanyi waktu masih kecil, itu belum ada, belum di sini ya, masih kecil dia di sini. Agnes Monica kelahiran 1986. Berarti 2014 dia umur berapa? Coba Badai jawab. Berapa? 18 tahun. 2014. Oh, 2014. Iya. 18 tahun. 2014, lahir 96. 28 tahun ya. Oke. Ketika dia berumur 28 tahun, ini situasinya udah berbeda. Agnes 28 tahun, situasinya udah berbeda. Dia harus membayar yang namanya performing rights, ya. Performing rights, live performance, live performing rights ya. Ya. Dia harus membayar ini untuk komposer. Untuk komposer. Ini ada hak komposer di sini semenjak 2014 melalui UU nomor 28 ya. Hak cipta, tentang hak cipta. Pasal 9 bunyinya harus ada izin. Nah, pasal 9 berdasarkan pasal 9 harus ada izin. Nah, ini yang Agnes selama 10 tahun dia nggak ngerti ini. Tapi begitu ngerti dia bukannya minta maaf, tapi malah ngotot.
harus nggak bayar gitu kan, harus nggak minta izin. Alhasil tahun 2025 diputuskan bersalah. Untuk sampai sini paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan, Bandai? Wartawan ada yang ditanyakan? Lanjut Mas. Nggak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut. Yang belum absen dulu yuk. Ya. Jangan tipis dulu ya, jangan. Kalau mau izin ke belakang nanti. Ya. Kita kenal dulu ada label, ya. Yang tadi kita sudah sebutin siapa aja labelnya ya. Mereka menjualnya dulu kemana? Ke toko kaset, toko CD. Nah, toko kaset dan toko CD. Nah, ada yang namanya Distara dan lain-lain dulu. Sebelum ada DSP. Sebelum ada ini fisik namanya. Fisik. Ini jadi label jualan fisik. Ini ke tokonya kaset. Ini mereka mendapatkan 28 sampai 30% dari harga yang tertera. Ini tadi agak lupa tadi. Ya, komposer kan 9%. Sound recording rights itu bervariasi antara 6 sampai 15%. Tergantung deal. Tergantung deal. Kalau Dewa 19 gede persennya, cuma nggak saya sebutin aja. Takut Dio marah. Ulangi lagi ya, label Aquarius, Sony, Trinity, Musika, mereka menjual fisik. Yaitu fisik itu adalah CD atau kaset. Ini namanya sebut fisik. Lalu label juga jualan yang namanya DSP, digital Streaming platform. Nah, jualnya kemana? Macam-macam. Ya, platform apa aja? Langit Musik, ya kan, Spotify, Apple, Langit Musik, ya kan, Langit Musik, YouTube. Ini namanya DSP. Pokoknya yang digital itu kesini semua. Nah, ini semua itu kita sebut hak ekonomi yang bisa monetize. Nah, ini penting ini di sini, sama sini penting. Ya. Waktu tahun 90-an, ternyata hak ekonomi ini berkembang. Tidak hanya CD, tidak hanya kaset, tapi ternyata ada karaoke. Ternyata ada restoran-restoran atau kafe atau hotel, mall, bahkan televisi swasta, bahkan radio yang mengumandangkan lagu-lagu daripada musisi dan penyanyi, atau musisi penyanyi yang tergabung dalam band atau penyanyi sendiri. Lalu label-label ini bingung gimana caranya untuk mengkoleksi hak ekonomi seluruh Indonesia, mengkolek penyanyi band cafe yang nyanyi lagu-lagu Dewa, nyanyi lagu-lagu Padi, nyanyi lagu-lagu Chris Pake, seluruh Indonesia, mengkolek karaoke-karaoke yang memanfaatkan master atau lagu-lagu daripada band Dewa 19, Padi, Chris Pake, The Groove, lagu-lagunya Nandi Jasmala ini, izinkanlah, itu semua karaoke setiap malam nyanyi. Judulnya apa namanya? Berharap tak berpisah. Gimana caranya? Bingung LMK ini, nggak bisa. Mereka akhirnya membentuk sebuah wadah namanya LMK. Dulu yang pertama itu
KCI, lalu ada WAMI. Jadi kesimpulannya apa? Label bentuk lembaga untuk mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Dimonetize. Ini adalah domain daripada LMK. Domain, bahasa Indonesianya apa domain itu? Ruang lingkup. Kalau Giring waktu itu ngomong apa dia? Domisili. Domisili. Ya. Sesama PSI gitu sih lo. Kan menegaskan aja. Oh iya. Sesama Kan ditanya ya. harusnya ngomongnya domain. Nah, jadi domainnya LMK ini adalah mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Sekarang saya tanya, apakah konser musik, saya tanya sama wartawan, konser musik penyanyi atau band ya sangat terkenal. Nah, ini bisa dimonetize atau enggak? Pertanyaannya. Bisa. Susah kan? Susah atau tidak dimonetize? Karena saya tadi lupa bawa. Saya punya foto Dewa 19 dari 2024 sampai sekarang. Itu ada hampir 400 foto. Itu menurut saya mungkin ya sekitar segitulah. Kalau artis atau penyanyi band yang sangat terkenal, kira-kira per tahun tuh ya 100 lah konsernya. Nggak sulit kan sebenarnya kan? Artinya apa? Artinya LMK WAMI ini bukan konser musik itu, artinya bukan ranah daripada KCI dan WAMI sebenarnya. Jadi kalau Ariel karena dia salah pergaulan, dia ngomongnya belum ada aturan dari pemerintah. Benar nggak? Dia kan ngomong gitu kan? Saya dengar sendiri. Sekarang pertanyaannya, ketika Noah bertransaksi dengan IO, itu ada aturan pemerintah kan? Nggak ada dong. Itu yang disebut kesepakatan para pihak. Misalnya saya punya mobil, gitu ya. Saya mau jual ke orang. Ada aturan pemerintah kan? Nggak ada. Kalau mau setuju laku mobil saya bekas nih, saya jual 100 juta. Kalau mau ya beli, kalau nggak ya nggak, udah selesai. Atau kalau rumah mungkin ya tinggal notaris aja pakai gitu. Jadi sebenarnya sama. Pencipta lagu dan penyanyi bisa berdiskusi sendiri sebenarnya. Semenjak adanya undang-undang hak cipta tadi tahun 2014, itu di pasal 81 sudah jelas, saya masukkan IG hari ini, bahwa perjanjian khusus, perjanjian lain itu bisa dilakukan oleh pencipta dan pengarang lagu. Tidak perlu diatur oleh pemerintah. Pemerintah udah capek ngurusin banyak hal gitu. Jadi Ariel dan kawan-kawan jangan cengeng, jangan kekanak-kanakan. Nggak perlu pemerintah untuk mengatur pengaturan hak ekonomi pencipta yang digunakan oleh para penyanyi. Nggak perlu. Iya, cukup deal sendiri aja. Caranya deal ya belajar sama Mama lah. Mama kan pintar nawar tuh. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yes. Mungkin ada lembaga bantu pemerintah yang namanya LMKN juga tuh, tugas mengambil royalti juga, Mas. Yes. Oke, jadi saya bantu jawab ya. Jadi saya bantu jawab, Mas, ya. Kalau di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini, itu tidak diatur yang namanya LMKN.
Dalam pasal satunya itu yang terkait dengan masalah definisi itu nggak ada definisi LMKN itu apa. Yang ada LMK. Jadi kalaupun ada terselip dia itu LMK, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, N-nya kecil, ini hanya untuk menunjukkan bahwa LMK itu sebaiknya memiliki kemampuan skala nasional untuk memungut royalti. Jadi bukan nasional yang N besar, ya. Ini yang saya lihat dari sini, karena N-nya kecil. N kecil. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam pasal 87, ya, 87. Ini pasal tentang khusus, babnya itu tentang lembaga manajemen kolektif. Ya, jadi kalau Mas cari di dalam undang-undang itu, semua kan diatur tuh, ya. LMK misalnya diatur, bab khusus ini, lembaga manajemen kolektif. Andai kan LMK itu diatur di dalam nasional ya, diatur oleh undang-undang, harusnya ada nggak bab tentang LMKN? Ada harusnya apa nggak? Ada tuh harusnya. Tapi nggak pernah ada. Karena memang N-nya itu bukan N yang seperti itu. Nah, jadi tugas daripada LMK itu dalam pasal 87 ya ini untuk melegitimasi apa yang disampaikan oleh Dali tadi itu tentang untuk apa LMK itu dibentuk, ya, untuk memungut royalti dari kegiatan yang tidak bisa dimonetize, ya. Nah, 87 bilang begini pasalnya, Mas. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta. Hak ekonomi siapa? Pencipta. Jadi jangan lupa, ya. Kadang-kadang suka lupa, dipikir itu hak ekonomi yang lain. Nah, jadi untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota lembaga manajemen kolektif, menjadi anggota. Untuk apa? Agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik. Dalam bentuk layanan publik. Jadi dibatasi, Mas. Apa itu bentuk layanan publik? Ya kita tahu layanan publik. Nah, Saya tulis. Layanan publik. Layanan publik. Oh, boleh. Tadi udah disebutkan tuh, karaoke, hotel, semua, kafe, Karaoke, kan? hotel, radio, TV, hotel, restoran. ya, itu layanan publik. 3, radio, televisi. Apalagi keempat ada lagi ya, tolong disumbang. Nah, jadi layanan publik ini sebenarnya sesuatu yang saya bilang tadi, yang Kereta api. ya. mall, kereta api semua. Oh. Bioskop, Itu layanan publik. bank, kantor, pertokoan, pusat rekreasi, banyak. Karena Mobil. sesuatu yang susah dimonetize, tadi Ya. sudah diterangkan oleh Mas Dani. Legitimasinya di mana? Di pasal 87 ayat 1. Sesuatu yang sulit dimonetize. Tadi kalau mau tanya lagi soal revisinya, ini semua yang kita akan jelaskan. Undang-undangnya sih tidak berubah. Oke. Nah, jadi itu. Nah, sekarang LMKN ini udah jelas ya, bukan yang di sini NN kecil nasional dan tidak ada bab khusus yang mengatur tentang lembaga manajemen kolektif nasional. Kalau lembaga manajemen kolektif aja diatur dalam bab khusus, mana mungkin kalau LMK itu nasional nggak ada bab khususnya dalam undang-undang ini. Oke? Tiba-tiba lahirlah yang namanya PP 56, kan begitu. Disitulah mulai lahirlah yang namanya LMKN yang dikatakan sebagai alat bantu pemerintah, betul ya Mas ya. Sekarang pertanyaannya, LMK ini dia itu untuk membantu mengkolek royalti pencipta atau untuk membantu mengkolek royalti pemerintah? Hah? Lalu buat apa ada suatu lembaga yang lahir untuk menjadi alat bantu pemerintah? Karena pemerintah kan nggak masuk di area ini. Dia hanya mengatur regulasi. Buat apa dibantu? Buat apa LMK membantu alat pemerintah terus mengontrol LMK? Ya. Jadi ini juga sudah pernah di tempat yang sama ini di tanggal 28 kemarin itu saya sampaikan juga. Saya bertanya juga kepada Mas Chandra sebagai pengawas, Mas di mana nih? Ada Pak Dirjen Api juga. Di mana nih? Payungnya di mana? Kan nggak mungkin ada aturan yang di bawah undang-undang mengatur sesuatu yang tidak pernah disebutkan dalam
undang-undang. Nah, jadi itu penjelasan saya tentang alat bantu pemerintah tadi itu. Ya, karena di sini kepentingannya kan bukan kepentingan pemerintah ya, tapi di sini kepentingan pencipta. Hanya saja pemerintah ikut campur tangan untuk membuat regulasi supaya ada ketertiban, katanya itu aja intinya. Tapi semuanya diserahkan kepada para pihak. Makanya dalam undang-undang ini kita akan menemukan kecuali diperjanjikan lain, itu sebenarnya adalah situasi di mana pemerintah sendiri membuka ruang yang seluas-luasnya bagi para pihak untuk melakukan yang namanya kesepakatan seperti yang dibilang oleh Dani tadi itu, Mas Dani tadi itu. Tapi kan ini kan nggak pernah mau dimasuki areal ini, gitu ya. Jadi ini yang kita harus sudah semakin berpikir inovatif. Nggak ada gengsi-gengsian lah, semuanya kan teman. Kalau salah ya minta maaf. Ya, kalau baru paham sekarang ya udah nggak apa-apa. Saya baru paham sekarang. Karena komposer juga baru paham sekarang. Ini kita sama-sama orang yang baru paham sekarang. Ayo kita bikin sesuatu yang membuat ada keademan di dalam ekosistem ini. Bukan teriak-teriak, bukan saling serang gitu loh ya. Ini yang bisa saya sampaikan tentang alat bantu pemerintah tadi itu. Terima kasih. Kalau masalah direct license, kalau belum diatur, kenapa kok sekarang mereka seolah-olah mereka mengklaim bahwa para pencipta lagu ini menerapkan direct license tiba-tiba. Dasarnya adalah pasal 81, itu ada. Nanti Bang Minola bisa menjelaskan. Jadi seperti yang tadi Bang Minola juga jelaskan bahwa kalau belum diatur negara itu artinya boleh, kecuali dilarang sama negara. Tapi kalau itu sampai dilarang oleh negara atau oleh pemerintah, itu akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 4, di mana bunyinya adalah hak milik pribadi tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang, termasuk oleh negara. Jadi jelas. Jadi tidak ada yang bisa melarang yang namanya direct license. Dasarnya ada, pasal 81 juga ada bahwa kita bisa melakukan lisensi sendiri atau dengan pihak ketiga dengan LMK atau LMK. Bukan LMKN ya, LMK ya. Dan bisa dilakukan. Kalau itu sampai dilarang, itu akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita melihatnya semua itu secara runtut ya, secara runtut. Jadi jangan PP atau permen itu yang dijadikan acuan. Kalau PP dan permen itu tidak sesuai dengan undang-undang hak cipta, kita kembalikan lagi kepada hakikatnya. Undang-undang hak cipta itu adalah untuk melindungi pencipta, bukan untuk memberikan keleluasaan atau kebebasan untuk melanggar hak cipta. Jadi poinnya itu, kita harus kembalikan lagi ke Undang-Undang Cipta. Undang-Undang Cipta itu pertama mengatur lisensi, mengatur izin, pasal 9, dan pasal 81 dibolehkan untuk lisensi. Lalu mengatur denda di pasal 113. Dan juga sebenarnya kawan-kawan penyanyi ini kalau paham ya, mudah-mudahan paham bahwa mereka itu sebenarnya memiliki yang namanya hak terkait. Hak terkait itu apa? Yaitu mereka pun sebagai performer, mereka mendapatkan hak ekonomi atas pekerjaan mereka sebagai pelaku pertunjukan. Jadi mereka itu sebenarnya tidak pernah dizolimin sebenarnya. Bahkan undang-undang hak cipta yang sebenarnya harusnya mengatur tentang pencipta lagu, karya seni lain pun itu juga memberikan hak ekonomi, hak ekonomi untuk para pelaku pertunjukan. Itu ada ya Bang ya? Ada. Pasal 20 hak ekonomi dan hak moral pelaku pertunjukan. Nah, pasal 20 hak ekonomi dan hak moral dari para pelaku pertunjukan. Jadi kalau teman-teman penyanyi ingin memperjuangkan haknya, mereka sebenarnya sudah ada haknya juga. Sama seperti halnya dengan para pencipta lagu juga. Demikian. Jadi LMK ini kan ada dua ya, jadi saya harus jelaskan dulu. LMK ini ada dua kalau nggak salah seperti itu undang-undang menyebutnya. Jenisnya ya. Jadi LMK pencipta sama LMK hak terkait. Ya. LMK hak terkait ini untuk siapa? Ya untuk performer itu, untuk pelaku pertunjukan, karena mereka punya hak ekonomi dan hak moral. Nah, jadi ada syaratnya juga. Kalau LMK pencipta minimal 200 pencipta, tapi kalau LMK hak terkait cukup 50.
Ya, jadi itu ada aturan-aturannya. Nah, jadi sebenarnya bisa saja satu LMK itu dia juga mengurus hak moral dan hak ekonomi pencipta, juga hak ekonomi dan hak moral pelaku pertunjukan. Nah, hanya saja sampai hari ini yang merasa selalu tidak pernah diperhatikan itu kan pencipta. Mau begini nggak boleh, mau sekarang nggak boleh. Sementara penyanyi ngapain aja boleh. Nah, ini yang mungkin yang kadang menimbulkan ketidakseimbangan yang akhirnya mereka berpikir kok seperti itu. Undang-undangnya ngomong apa kan? Akhirnya kembali kepada undang-undang. Nah, jadi kalau mengenai masalah pasal 81 tadi itu, ya itu jelas mengatakan demikian. Jadi ground weight-nya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 yang tadi disebutkan oleh Mas Piul. Penjabarannya itu di pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta. Begini bunyinya Mas, saya bacakan ya. Kecuali di perjanjian lain. Inilah yang tadi saya katakan, undang-undang ini sendiri membuka ruang untuk melakukan perjanjian para pihak. Jadi jangan bilang pemerintah lah, enggak. Undang-undang aja mengizinkan kalau ada perjanjian gitu ya. Nah, kecuali di perjanjian lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri. Jelas. Dapat melaksanakan sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan pasal 47 ayat 1 yang mengatakan LMK itu hanya untuk layanan publik, artinya sebenarnya kan terjadi kekosongan. Nah, nggak ada kekosongan sebenarnya. Karena undang-undang ini membuka peluang untuk membuat perjanjian para pihak, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihatnya itu dengan hati bersih, pikiran tenang, ini nggak sesuatu yang menakutkan, gitu. Bukan momok ini. Nah, begitu juga pelaku pertunjukan. Kalau kita bilang pelaku pertunjukan itu adalah IO, saya tanya sama kita semua pakai logika ya. IO itu ada hak moralnya. IO itu ada hak ekonominya? Gak ada. Pernah dapat royalti IO? Siapa yang dapat royalti hak terkait? Yang penyanyi. Berarti penyanyi. Itulah makanya pelaku pertunjukan adalah penyanyi. Jangan ribut, pelaku pertunjukan bukan penyanyi loh. Ini gimana sih? Nah, jadi jabarannya itu kalau menurut pendapat saya, IO, promotor, yang dia eksploitasi atau yang menjadi jualannya itu siapa? Lagu apa? Penyanyinya? Loh, artinya kan yang diundang, karena kalau lagu nggak penting dong siapa yang nyanyi. Yeah. Yang penting, oh ini lagunya yang mau saya jual, lagu Ikan Dalam Kolam yang mempopulerkan si A. Karena yang mau dieksploitasi oleh IO dan promotor lagunya, siapa pun kan boleh nyanyi sebenarnya. Tapi kan nggak datang. Jadi oleh karena itu yang dieksploitasi oleh IO itu, promotor itu adalah penyanyinya. Oh Mbak, Mas, misalnya gini misalnya, Mas Piu nyanyi ya, dia performer nih. Listnya kan yang bikin Piu. Karena yang jualan daripada promotor itu kan Piu. Yang dijual dalam poster ada nggak? Hadirilah konser yang menghadirkan lagu-lagu ini, nggak ada penyanyinya. Penyanyi siapa saja nggak ada. Jadi itu menunjukkan bahwa yang dijual oleh promotor IO itu adalah penyanyinya. Betul ya? Nah, penyanyi apa yang dieksploitasi sama dia? Atau apa yang menjadi jualannya dia? Lagunya. Kan begitu. Pasar malam kadang-kadang bukan lagu ini juga kan. Layanan publik kan. Layanan publik itu. Baca lagi. Layanan publik. Hah? Berarti LMKN juga LMKN. Iya, LMK. layanan publik. Itu dia. Nah, ini kita bicara live konser. Karena kan 9 ayat 1 huruf F kan pertunjukan ciptaan kan ngomongnya seperti itu. Nah, jadi jangan bilang bahwa pelaku pertunjukan itu adalah IO loh. Pelaku pertunjukan itu orang yang memiliki hak terkait kok, ada hak ekonomi sama hak moralnya kok. Ya kan, IO itu mengeksploitasi penyanyinya, makanya posternya kan poster penyanyinya. Makanya IO tidak pernah disebut dalam undang-undang. Betul. Titik. Ya, ini ya Mas ya, cukup ya. Mas Dani, tanggapannya sedikit Mas Dani terkait soal pernyataan Judika Mas Dani. Astagfirullahaladzim. Sudah di Instagram. Ya, dikit aja Mas Dani. Mau ketemu di sini pakai. Mau langsung merapat semuanya. begitu tentang Jadi kamu apa? Ya, juga Merasa di framing Mas Dani direct license sama nggak mau bawain lagu Dewa lagi karena Mas Dani kemarin menetapkan direct license.
Gue bilangnya abis manggung baru dikasih mas. Padahal kan sebelum manggung dia udah izin dulu. Sebelum tutup. Iya. Iya dulu nggak apa-apa. Mana pas gue. Buktinya soalnya. Oke. Baca dulu. Ngomong. Mewakili. Intro dulu. Intro, gua nggak tahu. Iya, itu saya ulangi kok. Bener saya ulangi. Oke, jadi kan pendapatnya adalah setelah selesai manggung dari luar kota, Mas, tiba-tiba dihubungi oleh manajemen Mas Dani, ditagih. Kayaknya nggak mungkin. Dari license, bagus paruh nafas. Nggak mungkin. Manajemen saya nggak mungkin menagih. Nah, jadi yang nagih itu selalu saya. Itu pertama, fakta pertamanya gitu. Fakta kedua, kemudian dia bayar, tapi Mas Dani bilang nggak usah. Nah, itu lupa saya. Sebenarnya bayar dia ya? Bayar. Katanya dia mau bayar, tapi ditetapkannya setelah tegur itu katanya. Dia pengen bayar, tapi katanya nggak usah. Terus diterapinnya setelah tegur itu katanya. DL-nya. Iya, tapi setelah itu dia bilangnya dia nggak akan bawain lagi. Iya. Padahal kita ada buktinya, 2 hari sebelum show dia transfer, dia yang izin, dia yang chat duluan. Dia nggak punya handphone-nya. Saya terus terang agak lupa, tapi ternyata untung ada chatnya ya. Untuk chatnya saya rekam, untuk saya simpen. Bukan chatnya saya masukin IG, itu ada tanggalnya kan. Ya. Chatnya saya masukin IG entah setahun yang lalu saya nggak punya. Tapi yang jelas begini. Maksudnya memberi apresiasi kepada Judika awalnya. Ya awalnya saya memberi apresiasi pada Judika yang sudah melakukan direct license kepada saya gitu ya. Dan kalau pengakuannya dia setelah itu dia nggak mau nyanyi lagu Dewa lagi, siapa yang bisa membuktikan? Gitu. Apa di sini semua ada yang bisa membuktikan bahwa Judika tidak pernah nyanyi separuh nafas? Ya kan? Kita nggak tahu kan? Jangan-jangan nanti seperti Darmaji, ya kan? Apa itu Darmaji? Apa sih mas? Darmaji mas? Itu adalah ada istilah yang diberikan oleh netizen. Jadi waktu itu seperti Once berani ngomong bahwa dia saya kan nggak nyanyi lagu dia banyak-banyak, paling cuma 1 doang gitu kan katanya kan. Tiga ya? Oh 3. Ya saya nggak tahu. Ya. Terus tiba-tiba ternyata ada netizen yang punya bukti bahwa Once nyanyi lagu 10. Enggak lah. 10, aku yang bikin. Ketahuan itu 10 listnya ya. Lalu ternyata pengakuannya tidak sedetail daripada netizen. Netizen punya rekamannya bahwa Once nyanyi lagu lebih daripada 1 ternyata. Ngakunya kan 1 kan. Maka akhirnya Once disebut Darmaji. Dahar 5 ngaku hiji gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu kan, ini kan baru pengakuannya aja dia nggak pernah nyanyi lagi kan, kita kan nggak pernah tahu kalau netizen punya banyak video gitu. Tapi intinya begini, maksud saya begini, ya selama ini nyanyi lagunya Dewa, nyanyi lagunya Mahadewa, ya, saya juga nggak pernah komplain kok, ya kan. Tapi kan setelah ada pengetahuan dari Bang Minola bahwa ya semuanya harus ada royalti kan gitu. Habis itu nggak mau nyanyi lagi ya nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah gitu. Misalnya kayak, jadi kadang-kadang gini, penyanyi itu kadang-kadang punya apa ya? Punya logik yang agak aneh. Punya logik yang nggak common sense. Misalnya gini, saya bilang sama Once, lu boleh nyanyi lagu Dewa. Ini setelah JIS ya, setelah 10 tahun, setelah 8 tahun lah, setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin. Setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin kepada saya dan Andra sebagai pencipta lagu-lagu Dewa, akhirnya juga setelah 8 tahun saya tahu soal Undang-Undang tahun 2014 ini, sebelumnya saya juga nggak tahu. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya. Setelah saya tahu, saya minta dong sama Once, karena dia juga ngasih harga yang agak lumayan ke saya juga boleh dong ngasih harga ke dia dong, ya kan? Itu kan semuanya kan peristiwanya kan gara-gara JIS. Akhirnya setelah JIS, saya minta sama Once, lu nyanyi ya
Kalau lu nyanyi lagu Dewa, gue minta harga dong. Satu lagu 10 juta saya minta. Satu lagu. Nah, waktu itu berdasarkan Bapak harga itu berdasarkan dari Bapak Menteri Olahraga yang langsung minta izin sama saya. Mas, katanya Once, saya harus minta izin ke Mas Dhani supaya Once bisa nyanyi di acara Kementerian Olahraga nyanyi lagu Dewa. Berapa lagu Mas? 3 lagu. Ya udah, 1 lagu 10 juta. Langsung transfer ya, gitu. Ditransferlah ke rekening saya sebagai pencipta lagu Separuh Nafas. Lalu ada 2 lagu lainnya yang saya lupa lagunya. Yang pasti Separuh Nafas saya ingat karena saya ngarangnya berdua sama Andra. Lalu saya posting ke grup Dewa yang ada Once-nya, Dewa 19 Once. Iya, saya grup di WA itu saya posting. Lumayan rezeki, alhamdulillah rezeki anak soleh. Dapat Separuh Nafas dapat 10 juta. Bagi 2 ya sama aku ya, kan ngarangnya berdua. Saya posting lah di grup itu, bukti transfernya kepada Andra. Saya transfer juga 5 juta. Andra, bagianmu 5 juta. Kayaknya Once di situ nggak jawab. Dia kayaknya kesel kayaknya kalau kita dibayar. Menurut dugaan saya, patut diduga Once ini kesel bang. Kesel kita dapat bayaran gitu. Lalu berikutnya saya juga dong. Lalu saya bilang, kalau lu nyanyi lagu Dewa, lu bayar ya 10 juta 1 lagu gitu. Nah, menurut Once dan menurut beberapa penyanyi yang logiknya kurang kuat, ini adalah pemalakan. Ini Once ngomong kemana-mana, ini pemalakan dong namanya. Saya bingung, orang ini lagu-lagu saya kok. Iya dong, kalau misalnya ada orang mau nyewa mobil saya punya mobil Defender tahun 91. Orang kalau mau nyewa saya charge sudah sehari 10 juta, ya urusan saya dong. Kalau kamu gak mau nyewa ya gak apa-apa. Itu kan orang lagu-lagu saya. Di mana logiknya bahwa itu adalah pemalakan? Saya bingung gitu loh. Makanya saya suka kata-katain mereka kanak-kanakan karena mereka nggak logiknya memang kayak anak-anak. Ini bukan pemalakan, ini lagu-lagu saya, properti saya. Kok dibilang pemalakan? Kalau kamu nggak mau nyanyi lagunya nggak usah. Udah nyanyi aja Dialova, seperti kata netizen. Ya kan? Nyanyi Dialova 10 kali. Nah, ternyata Once punya kesadaran. Ternyata Once punya kesadaran bahwa memang pencipta lagu bisa melarang. Itu. Pertamanya dia nggak berpikir bahwa pencipta lagu bisa melarang. Terus Once nanya kepada waktu itu Dirjen Haki namanya Dr. Freddy Haris. Once bertanya, emang pengarang lagu bisa melarang penyanyi lain untuk mengarang? Katanya Freddy Haris kepada saya. Once tanya ke gue, waktu dia gue jawab memang bisa lah gitu loh. Once gak terima. Dia bertanya kepada orang yang menurut dia salah. Wah bego nih dokter, mungkin ini dokter ini. Saya tanya kepada yang menurut saya bisa jawab, tanya ke Kadri. Kadri, S1 ya. Kadri, bisa gak sih pencipta lagu melarang? Wah gak boleh itu, katanya. Gak bisa melarang. Nah, akhirnya Once berpendapat bahwa penyanyi tidak melarang. Jadi penyanyi ini mereka menanyakan pendapat kepada ahli hukum yang gak ahli. Makanya salah semua persepsinya tentang hukum gitu loh. Kalau saya sih belak-belakan aja di grup yang ada penyanyi, saya bilang kenapa sih penyanyi ini kepada kaya raya kok cari konsultan hukum yang S1, apa nggak bisa bayar konsultan hukum yang S3? Saya ngomong gitu dianggap menghina. Maksud saya kalau mau cari kebenaran ya cari kebenaran ya memang butuh konsultan hukum yang S3 gitu. Pertanyaan tadi apa ya? Banyak banget kok saya jawabnya. Dan ini baru Judika dulu. Iya, Judika mau aja mirip-mirip lah. Sama-sama besar kalau nyanyi lagu Dewa. Pacific Place untuk acara Kejar Mimpi untuk Indonesia CMB Niaga, Mbak Shelby langsung menghubungi pihak Fabulous Indonesia, event organizer-nya, bahwa memberitahukan bahwa ini ada
lagu yang harus dibayar license-nya. Akhirnya terjadi komunikasi antara saya dengan Mbak Vera itu, event organizer-nya. Nah, jadi kooperatif dari manajemen artis atau artisnya sendiri inilah yang menjadi faktor penting terjadinya dari license itu juga. Jadi yang bayar itu bukan KD. Jadi yang bayar itu IO, tapi atas itikat baik dari KD. Itu ya, perlu dipahami itu. Jadi license ini ya bisa dibayar oleh artis sendiri. Ada juga KD di sini bayar sendiri langsung, saya juga ada. Jadi tidak melalui event organisasi ada. Tapi yang penting di sini ada itikat baik dan kooperatif dari artis manajemen yang untuk menjadi license ini bisa dilakukan. Di sini saya tulisannya memberitahukan bahwa saya telah memperlakukan dari license untuk menggunakan lagu-lagu saya di konser musik. Dan disebutkan di sini untuk konser Kejar Mimpi untuk Indonesia CMB Niaga yang menampilkan artis penyanyi Krisdayanti tanggal 24 Agustus 2023 di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Dan demi kelancaran dan kesuksesan acara konser tersebut di atas, maka berikut ini jumlah biaya perizinan lagu yaitu penggunaan satu lagu Alibias berjudul Ku Tak Sanggup sebesar 5 juta. Nah, juga ya? 5 juta. Jadi saya terus ya dibayar. Dan ini adalah surat pemberitahuan kepada Steven, manajemen Agnes Mo. Ini yang saya di sini memberitahukan bahwa saya telah memberlakukan direct license. Ini adalah judul-judul lagu saya, Bilang Saja, Bukan Mulikmu Lagi, Ku Di Sini, dan seterusnya. Mengetahui bahwa telah diselenggarakan konser Agnes Mo tanggal 25 Mei 2023 di West Super Club Surabaya dan 3 tempat itu saya tunjukin. Demi kesuksesan dan kebaikan bersama, saya meminta kompensasi ke acara konser tersebut di atas lagu Alibias yang dinyanyikan sebesar 5 juta, 15 juta. Dan ini yang Agnes ogah bayar. Nah, ini. Dan akhirnya sampai tadi sekarang di pengadilan ujungnya kan. Tapi sebenarnya ini intinya dari license ini kalau dipenuhi selesai sudah, tidak akan terjadi rentetan sampai sekarang. Dan terjadi pelanggaran hukum. Ya, jadi dari license ini sudah dilakukan juga oleh banyak artis ya, Mas ya. Ya, ini contohnya Mas Gedi Kasmala juga. Ya. Gue mau nambahin Alibias ya. Alibias mahal juga 5 juta ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak ada masalah kan nyanyi. Mikrofonnya kurang bagus. Saya bisa kasih bukti ke teman-teman wartawan. Mikrofonnya bagus. Memang produksi vokal boleh. Nggak bunyi. Salah. Jadi produksi vokal. kecil suaranya bentar berat kecil kali ya. Oh, produksi vokalnya. Bukan salah mic, Oke, jadi gue bisa kasih kalau teman-teman mau lihat, gue punya bukti konkret. Reza pasti bayar, entah itu dirapel 3 kali, entah itu sekali-sekali atau spesial event, dia kasih tahu. Kalau misalnya ada acara gratis, dia juga kasih tahu. Yang saya agak sedikit terganggu adalah gini, zaman sekarang ini banyak banget penyanyi-penyanyi muda yang mungkin baru punya 1 hits. Yang jadi catatan juga buat penyanyi muda. Saya nggak masalah kalau mereka memainkan lagu orang lain. Saya sebut aja misalnya Yodra. Saya pernah lihat sendiri bahwa dia konser, mainkan lagu dia, orang nyanyi. Tapi di tengah lagu, di tengah beberapa urutan lagunya, mereka mainkan lagu saya. Itu seluruh penontonnya nyanyi. Itu satu contoh buat saya, harusnya bisa. Satu contoh bahwa lagu lu terkenal. Iya, lagu itu terkenal. Bukan penyanyi aslinya. Ada satu contoh lagi, penyanyi lama yang mungkin orang tidak banyak tahu lagunya. Saya sebut aja Andin. Oke, mungkin generasi sekarang gak banyak tahu Andin. Tapi baru sebulan yang lalu, saya dikirim sama seseorang, Andin main lagu saya, itu seluruh penonton nyanyi. Saya nggak minta apa-apa sebenarnya. Kalau dia izin, mungkin gak ada masalah. Gitu. Sekali lagi, ada manfaat lagu saya di setiap pertunjukannya penyanyi-penyanyi itu. Jadi artinya sekali lagi saya mau menitik beratkan bahwa license itu penting. Buat kami itu sebuah penghargaan yang terpenting. Urusan bayar, urusan nanti.
Dan saya selalu bilang, kalau penyanyi bayar lebih, paling tidak ingat yang bikin lagu. Ya, kalau merasa belum bisa dibayar lebih, ya nggak apa-apa pakai band cafe. Band cafe yang bayarnya 5 juta, 4 juta, setiap minggu WhatsApp saya. Mas Dencas, saya harus bayar berapa? Jawabannya saya sama. Kalau kalian dibayar lebih, ingat saya ya. Makasih Om. Itu buat saya cukup. Ya, kalau sekelas Yolda atau Andin bayarannya berapa, kalian mungkin tahu gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, itu tadi adalah contoh-contoh yang sudah dilakukan dari kawan-kawan teman-teman pencipta lagu, tadi dari Mas Ahmad Dhani, terus Mas Adi Dias, terus Dencas Malah, demikian juga Mario Kacang, dia pencipta lagunya Afgan dan lain-lain. Dia juga barusan hari ini juga baru dapat kabar bahwa bisa melakukan direct license. Yeay. Jadi dari semua yang sudah dan termasuk Badai, di sini. Siapa? Oh Doni Sibarani. Oke, jadi apa yang kita simpulkan di sini semua bahwa bisa melakukan direct license dan ada dasar hukumnya, ada pasal yang mengaturnya. Kami dari aksi ingin menyelaraskan semuanya menjadi satu sistem yang mudah nantinya, dan sistem ini nanti akan terintegrasi dengan penyelenggara atau IO dan juga manajemen artis, sehingga nanti tidak akan ada lagi keluhan atau tidak akan ada lagi pertanyaan, kok susah ngubungin pencipta lagu, kok susah untuk melakukan direct license. Kita siapkan sistemnya, kita siapkan platformnya. Tapi ini bukan jualan ya, bukan jualan platform, bukan dijual untuk ke mana-mana, tapi hanya kita gunakan untuk para pencipta lagu supaya semuanya mudah. Platform ini namanya Digital Direct License, DDL, yang digagas, diinisiasi dan didevelop oleh pencipta lagu sendiri. Kalau ini sendiri sudah mudah, dimudahkan sistemnya, dimudahkan untuk pengurusannya, dimudahkan untuk lisensinya, masih tetap aja tidak mau minta izin, minta lisensi, dan nggak mau bayar royalti, bagaimana Pak Ahmad Dhani? Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau cek saya rasa habis ini udah ya, selesai ya habis ini ya. Kata penutup dari saya. Badai mau ngomong di Badai ini. Badai masih mau ngomong? Ya, sini. Ya Badai duluan deh. Mungkin ada juga yang bilang kalau kita sedikit ada nuansa premanisme. Ya. Saya cuma mau ngasih tahu nih, kita ini di sini bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah kita masih hidup layak. Tapi kita nggak berjuang untuk kelayakan kita. Justru karena kita ini diberkati sama Tuhan, kita mau nih nolong mereka-mereka yang tidak seberuntung kita. Jadi tolong dipikir dengan akal sehat teman-teman yang bilang kami ini pengemis. Katakanlah menurut kalian kami ini mengais-ngais lah ya apa yang menjadi hak kita. Tapi ingat ya, pengais ya. Berarti saya tinggal balikin, yang kita minta ini uang kita sendiri kok. Hak kita sendiri. Salahnya di mana? Kita bukan koruptor. Kalau koruptor ngambil hak orang, kita bukan ngambil hak orang. Kita meminta hak kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, perlu teman-teman ketahui, setiap kali aksi ini mengadakan acara, ya, kalau kalian mau tahu, banyak sekali teman-teman kita, mohon maaf banget nih ya, saya mau jujur nih ya, ini menggugah hati kalian aja. Bensin aja nggak punya, ya. Tadi gua pakai listrik tapi nggak pakai bensin. Iya betul. Nah ini udah lebih kaya berarti. Endorse. Bensin aja nggak punya, mau makan nggak bisa. Ya, dan kita mau untuk menolong itu, bukan kita mau hitung-hitungan ya. Kita mau nolongin itu, kenapa? Karena kita lihat faktanya ini di lapangan seperti ini. Jadi tolonglah humanisme kalian itu diaktifkan. Ya, tombol kemanusiaan kalian itu diaktifkan. Saya minta tolong banget. Dan buat yang bilang bahwa pencipta lagu adalah pengemis, kita buktikan yang pengemis kalian atau kami.
Bahasa preman memang gitu ya, menyanyikan ya. Itu secara etik kalian sudah bersalah, secara etika moral penyanyi itu sudah bersalah, secara etik moral bersalah menyanyikan lagu tanpa izin. Belum ke jenjang hukum yang lain, apalagi kasus Agnes Monica sudah divonis oleh hakim bahwa Agnes bersalah karena tidak ada izin dan tidak membayar. Salahnya 2. Maka dari itu saran saya, udahlah, kalau memang tidak ada izin, jangan sekali-sekali berani. Saya udah pernah bikin Instagram kok, bahwa bentar, boleh ngomong. Jadi terutama untuk senior-senior yang di FESMI dan di PAPRI, ini kalimat saya, stop nguap, stop bacot. Karena selama ini kalian tidak pernah memperhatikan kehidupan dan tidak pernah memperhatikan bahwa selama ini pencipta lagu tidak mendapatkan haknya dalam urusan performing rights. Jadi stop bacot, stop nguap. Untuk kepada senior-senior di FESMI dan PAPRI, ya. Kalian selama ini nggak pernah memikirkan kelangsungan kehidupan pencipta lagu, jadi jangan ngomong lagi soal performing rights. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pio, gimana hari ini? Hari ini kita sekalian press con untuk menyampaikan update. Kita mau mengajukan usulan revisi undang-undang kita dengan badan kalian DPR. Lalu yang kedua, kita juga menanggapi, mengomentari kondisi terkini dari kawan-kawan visi, dari kawan-kawan penyanyi yang mengajukan uji material itu ya. Material ke MK. Lalu kita menanggapi dengan counter dengan dasar dalil-dalil pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta yang dipandu sama Dr. Minolas Bayang SHMH. Jadi semuanya serba komprehensif, semuanya serba sesuai dengan fakta yang ada di dalam Undang-Undang Cipta. Oke, siap. Thank you, Tom. Gimana Pak De? Pak De gimana Pak De? Aman ya? Aman ya? Oh, aman. Hah? Persiapannya? Ya. 2%. Temulan gimana Temulan? Pendapatnya gimana nih mengenai hari ini? Ya, apa ya, ini komprehensif banget pertanyaannya. Yang bakal di headline, yang masuk headline yang mana itu pasti akan bingung. Tawan ini. Banyak judul yang bagus ya? Banyak judul yang bagus. Tapi yang paling penting aksi harus terus semangat, perjuangkan haknya ya, bukan mengemis, bukan dalam konteks mengemis. Ini nggak backlight. Enggak, aman. Bukan dalam konteks mengemis, tapi memperjuangkan hak. Oke, Temulan sebagai penyanyi mendukung ya pencipta lagu sudah untuk melakukan direct license sejak 2007. Keren. Thank you Teh. Jadi gimana teman-teman? Tetap semangat buat aksi memperjuangkan para komposer-komposer dan Linda keren juga, dan Pak De keren banget tadi kuliahnya. Kuliah ya? Lancar. Men. Hari ini seru banget. Hari ini seru ya. Kita belajar aspek hukum dari hal yang paling sederhana dan bagaimana kita dapat penjelasan yang paling dasar sama Bang Minola, sama tadi tiba-tiba Dani Ahmad jadi guru TK. Dan itu keren banget. Menurut saya memang kadang-kadang kita harus menjadi orang yang seperti benar mau belajar supaya bisa diserap oleh orang yang mendengar dengan mudah. Mudah-mudahan cara-cara ini akan lebih nyampe kepada performer. Thank you Mas Den.